Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah para salat waktu subuh rahimahumullah. Pertama, mari kita sama-sama ucapkan syukur alhamdulillah. Pagi hari ini, tepatnya pada hari yang kelima bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci, bulan yang mubarak, bulan yang agung ini, di mana kita oleh Allah dimudahkannya bisa melaksanakan salat fardu subuh berjamaah di masjid. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-Nya. Allah menyayangi dengan hamba-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keistimewaan bagi kita orang yang beriman. Di antaranya Allah memberikan keistimewaan bagi kita orang yang beriman, ialah Allah menjadikan satu bulan dalam 12 bulan ada yang disebut namanya bulan Ramadan. Bulan di mana di sini kita berjuang melawan hawa nafsu, terutama di waktu siang bulan Ramadan. Dan kita juga di bulan Ramadan ini berjuang melawan hawa nafsu, di mana kita di sini di bulan Ramadan ini kita banyak disuruh oleh Allah untuk membuat ataupun melaksanakan hal-hal yang mungkin berat dikerjakan di luar bulan Ramadan. Salah satu di antaranya oleh Allah, malam bulan Ramadan ini adalah disuruh kita untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Sehingga ada hadis mengatakan, man qama Ramadan ibadan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Rasulullah, siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan sembahyang malam di bulan Ramadan, termasuk di antaranya ialah salat tarawih dengan penuh keibadah, dengan tanpa ada tekanan ataupun paksaan, Rasulullah mengatakan siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni oleh Allah segala dosa-dosanya yang terdahulu. Berarti setahun yang lain yang lalu. Ini salah satu di antaranya Allah sayang dengan kita, sehingga Allah memberikan yang istimewa di antaranya bulan Ramadan, baik siang Ramadan maupun malam bulan Ramadan. Adapun kalau siang Ramadan, Rasulullah juga mengatakan man shoma Ramadan, sama kayak tadi man qama Ramadan, kali ini man shoma Ramadan. Kalau man shoma Ramadan berarti siang, kalau man qama Ramadan berarti malam. Apa kata Rasulullah? Allah mengatakan siapa yang melaksanakan siang Ramadan, siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Betapa gembiranya kalau kita oleh Allah diberikan kabar ataupun berita bahwasanya
segala dosa kesalahan kita. Kemudian yang kedua, tidak lupa mari kita selalu baca salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena salawat ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab, Allah mengatakan Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat Allah selalu berselawat kepadanya. Shallu alaihi wasallim taslima. Ini perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh agar selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, memang ada ayat kita disuruh oleh Allah mencintai Allah dan mencintai Rasul Allah. Dalam firman-Nya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Dalam surah Al-Anbiya. Kata Allah, sampaikan oleh Muhammad, katakan oleh Muhammad apa? In kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu ini benar-benar cinta saya kepada Allah, fattabi'uni fa'i'tinan. Orang yang mencintai Allah, yuhibbukumullah, akan disayang, dicinta oleh Allah. Orang yang mencintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, akan diampuni oleh Allah segala dosa. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini kisah cinta Allah, cinta Rasulullah. Dalam hadis kita Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah? La yu'minu ahadukum hatta ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Kita dipadahkan oleh Nabi, la yu'min, tidak beriman, kamu tidak beriman. Kecuali kamu itu bisa beriman, la yu'minu ahadukum hatta ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi. Terkecuali Allah dan Rasulnya ahabba, lebih kamu sayangi, lebih kamu cintai, biwalidihi, daripada orang tua kamu, wa waladihi, anak kamu, wa nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan kita dianggap tidak beriman. Sehingga kalau Imam Syaukani dalam hadisnya belum syarah Bulughul Maram, apa kata Imam Syaukani? La yu'minu ahadukum, kalau menurut Imam Syaukani bukan karena beriman, karena sempurna iman kamu. Beriman, tapi karena beriman. Terkecuali kamu mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, lebih kau sayangi. Nah, di sini kan ditegaskan, lebih kau sayangi, ahabba ilaih, lebih dia sayangi, cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada orang tuanya, daripada anaknya dan seluruh manusia. Kan kita ini ada punya orang tua, ada punya bapak, punya ibu, ada punya bapak. Dan kita sebagai seorang anak, ya kan, wajib cinta sayang lawan orang tua. Wajib kita sayang lawan abah, wajib kita sayang dengan ibu. Kita sayang lawan anak pula, ya kan, kalau punya anak sayang lawan anak. Ini sayangi lagi, ya kan. Jadi kalau anak sayangi, ini lagi kita sayangi lagi, ambil lagi sayangi lagi, dan bahkan punya anak bukan ada bini. Jadi berarti
Tidak beriman kalian terkecuali kamu mencintai Allah dan Rasulnya lebih kamu mencintai, lebih daripada kamu mencintai orang tua kamu, bapak ibu kamu, ya kan, anak kamu, yang kita bisa cucu pula, kita sayangi kan. Nah, sebagai seorang bapak sayang lawan anaknya, wajar. Seorang suami sayang lawan istrinya, wajar juga. Seorang istri sayang lawan suaminya, wajar juga. Kita ini pasti ada yang kita sayangi, ya kan? Sayang lawan anak, sayang lawan bini, sayang lawan harta, sayang lawan jabatan. Ada apa? Ada dilarang, tapi harus ada yang lebih kita sayangi dari segala itu. Siapa orang yang kita sayangi? Siapa yang kita cintai di dunia ini? Selain daripada orang tua kita, selain daripada anak kita, selain daripada istri kita, selain daripada harta yang kita miliki, siapa yang kita sayangi? Allah dan Rasul. Nah, disinilah kita harus bisa mendudukkan Allah dan Rasul ini, kita anggap ibadah posisinya. Dan mana orang yang cinta Allah, mana orang yang cinta Rasul? Hadis menjelaskan lagi. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, ya kan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali enggan, akan dihapus. Kalau apa dia Rasulullah? Sahabat bertanya, siapa Rasulullah enggan akan dihapus lawan surga? Siapa? Ibadah lagi. Ya kan? Man ahabbani kana ma'iya bil jannah. Nah, kalau dalam hadis kang cinta lawan Allah, cinta lawan Rasulullah, ialah orang yang mencintai Nabi, yang mencintai Rasulullah. Dan orang yang ada cinta lawan Nabi, orang yang ada sayang lawan Nabi, ialah orang yang ada mengikuti Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani, kata. Siapa yang melaksanakan sunnahku itulah orang yang mencintai aku. Man ahabbani kana ma'iya bil jannah. Berarti kita ini menjadi kekasih Allah, kita menjadi kekasih Rasulullah, tapi kita juga harus ada timbal baliknya, ya, ada timbal baliknya. Kalau kamu cinta lawan Allah, kalau kamu cinta Rasulullah, cintailah dahulu agama Allah, cintailah sunnah Rasulullah SAW. Coba bahana orang kita ini pandirinya aja cinta lawan Nabi, pandirinya aja cinta lawan Allah. Tapi kalau kita melihat buktinya di lapangan, jauh berbeda. Pandir bisa sayang cinta lawan Allah, pandir bisa sayang cinta lawan agama. Tapi begitu, nah, kita ini diuji. Kalau sebagai amas yang baru berangkat itu diuji, dibawa ke kawasan diuji, dia batu tahu, oh ini amas 88 cetera, oh ini amas 21, ini amas 18 tahu. Kita juga mengaku cinta lawan Allah, mengaku cinta lawan Rasulullah, tapi kita dilihat banyak orang yang cinta lawan Allah, banyak orang yang cinta dengan Rasulullah. Nah, di sini nanti bulan Ramadan ini termasuk bagian banyak orang yang cinta Allah, banyak orang yang cinta Rasulullah, ya kan? Kenapa? Rasulullah kalau bulan Ramadan ini beliau sudah menunjukkan lawan kita mendalam ceritanya. Kalau bulan Ramadan ini Rasulullah, apalagi kalau sudah akhir puasa di bulan Ramadan, beliau malah dalam hadisnya itu bagikan awalnya di pihak masjid. Adanya bagikan alijaran kayak gitu. Ini merupakan suatu kalimat kata-kata Nabi karena meninggalkan masjid selama sebuah bulan Ramadan. Bahkan beliau itu selalu etikaf di masjid. Dia menggambarkan bahwasanya bila sudah akhir Ramadan beliau bukan jauh lagi lawan masjid. Kenapa? Karena masjid adalah salah satu di antara simbol ya dalam agama. Kalau yang Masjidil Haram itu satu di Makkah aja, kalau Masjid Nabawi itu di Madinah
terkenal Masjid Raya 9 tadi, ya kan? Kalau di Jakarta Masjid Istiqlal, ya kan? Ini kan simbol. Bagi kita orang yang beriman, bangga kalau di kampung kita ini ada masjid. Waduh, ini salah satu di antaranya kebanggaan kita di Berdua itu adalah masjid. Tak kayak apa masjidnya? Tak hanya kata buruk, tapi dia namanya masjid. Itu adalah simbol yang sangat kita sayangi dan kita cintai. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan tempat yang paling aku sayangi, tempat yang paling harganya mahal di sisi Allah, wadah yang paling istimewa di dunia ini tidak ada hanya adalah masjid. Pak, ya kan? Berapakah tingkatnya hotel, ya kan? Mungkin kalau kita mendengar bisa sekarang, ya kan? Sekarang itu kalau yang terkenal bangunan yang paling di dunia yang terkenal sekarang adalah di Dubai. Sekarang, kalau tadinya di Malaysia, ya kan? Tadinya di Malaysia, ya kan? Petronas, ya kan? Punya apa yang Malaysia itu dulu terkenal. Sekarang begitu Dubai, Allah kalah dari Malaysia. Sekarang di Dubai. Kemudian menurut ceritanya, dia ada namanya Tolol, ya kan? Orang kaya di Arab Saudi, ya kan? Dia akan membangun lebih hebat lagi daripada yang punya Dubai. Tapi bang, sehebat apapun bangunan hotel, bangunan apapun, kalah lawan masjid. Kalah lawan masjid. Kenapa? Karena begitu masuk ke dalamnya kayu pembangunan di Dubai itu, ada disuruh Allah Ta'ala Abu Hurairah matikan. Ya, ada. Tapi Allah Ta'ala Abu Hurairah itu tatkala kita mau masuk ke masjid, maka oleh karena itu disinilah kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang disayangi Allah, kesimpulannya, siapa yang ingin menjadi orang yang disayangi, dicintai Allah, jadikanlah di kampung kita ini idola kita adalah masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subuh, ya kan? Ketambah as-salatu khairun minan naum, ya kan? Itu subuh, lain adatnya, lawan adat yang lain. Ketambah as-salatu khairun minan naum. Disinilah kita orang yang beriman. Kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, lihatlah Rasulullah bagaimana orang yang dicintai Allah Rasulullah, orang yang tidak pernah meninggalkan masjid, orang yang tidak pernah jauh dengan masjid. Apalagi kalau bulan Ramadan, apalagi kalau bulan Ramadan. Seseorang, Rasulullah mengatakan, dan ini sering saya sampaikan, seorang laki-laki yang kakinya terbiasa ke masjid, isukan subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, apa kata Nabi? Fal yashhad annahu mu'minun. Saksikanlah ini seorang laki-laki yang beriman. Baik si laki tawaran ke masjid untuk menyerang ini, untuk menyerang ini. Ibu si laki tawaran ke masjid untuk begini. Ayo benar ini di rumah, ya kan? Jangan suruh ke masjid ini dan bapak-bapak ini. Cuma pun ibu-ibu ada ke masjid karena dilarang. Tapi yang disuruh dianjurkan ke masjid ini kita latihan. Kita latihan. Ini adalah jadi kita ini kalau kita ingin menjadi orang yang dicintai Allah, kalau kita ingin menjadi orang yang dicintai Rasulullah, ya karena kita ini tidak lain, ya kan? Kita ini kalau bisa jalan hidup kita dua, yang satu kita jangan sampai kita lalai yang menjauh di hati kita yang jangan sampai terlupakan. Adanya selalu kita ingat dan kita idolakan adalah Allah dan Rasul. Menurut cerita dalam hadis saja, dalam hadis cerita orang yang meninggal itu begitu ditinggalkan olehnya orang yang mengantar di kubur, tiga langkah datang malaikat munkar dan nakir. Apa yang ditanyakan? Apa yang ketahui tentang
jejak berapa pada hadapan tinggalan. Tapi kalau kita dipukul oleh malaikat munkar dan nakir, ceritanya luar biasa. Ini kan karena kita cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah, kita mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan salah satu di antaranya orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, cintailah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Cintailah sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kemudian kisah cinta, ya kan? Kita ini sebenarnya karena apa kita mau salat, karena apa kita mau puasa, karena apa kita mau baca Al-Quran, karena apa mau kita berbuat baik, karena apa kita melaksanakan ibadah. Kalau kita katakan kita ini ingin mendapatkan pahala yang banyak, ya memang kalau dalam itu kan ada yang istilahnya bahasa kita ini targhib wa tarhib. Kita ini supaya biar ada orang yang rasa terdorong, termotivasi, sehingga kita mendengarlah hadis tentang kelebihan-kelebihan ibadah kita. Ya kan, kelebihan-kelebihan ibadah yang kita kerjakan. Salah satu di antaranya contoh bulan Ramadan akan mendapatkan pahala nanti kalau mengerjakan yang sunat sama dengan yang wajib sama dengan 40 kali, kemudian sama dengan 70 kali yang wajib di luar bulan Ramadan. Ini bagian daripada doktrin untuk memberikan motivasi supaya ini. Tapi yang intinya bukan itu. Yang intinya karena kita cinta sayang kepada. Karena agama inilah yang membawa keselamatan kita di dunia ini. Dengan datangnya seorang nabi, seorang rasul menyampaikan agama inilah supaya manusia di dunia ini waras. Kasarnya, supaya manusia di dunia ini baik, supaya manusia ini ada sekitarnya bagus, bagaimana di dunia ini. Tidak lain Allah Subhanahu wa taala mengutuslah nabi dan rasul membawa agama untuk apa? Membawa kedamaian, ketenangan di dunia ini. Jadi kalau agama ya kan dibawa oleh nabi, ini tidak lain adalah untuk kebaikan kita di dunia. Siapapun orang yang benar-benar menjalankan agama kita ini, ya kan, yang dibawa oleh Rasulullah ini akan dijamin keselamatannya di dunia bahkan sampai akhirat. Kisah cinta, ya kan? Kisah cinta. Ini bilanya kisah cinta ini ada kisah berapa nilainya kan ada. Ada nilainya pokoknya bilanya kita judulnya sayang, bila judulnya kisah cinta, ya kan? Aku ya kawin artinya aku sayang, ya aku cinta, ya kan? Mahal benar harganya. Oh, kalau kita kawin dengan seseorang itu kita melihat melihat kayak artis, ya berbahaya. Nah, mau berbahaya kayaknya bila sudah semakin setahun semakin bertua, semakin bertua, hampir aja ada harapan lagi sudah, ya. Nah, kalau ya dasarnya karena kita itu cinta, sayang, kada akan ada ruginya, kada akan apa ya, karena kita berkawin dengan seseorang. Kalau contohnya kawin bukan dasar yang karena kecantikan, bukan. Apalagi kalau kata kekayaan, ya kan? Aduh, kalau kekayaan bahaya juga. Kenapa? Karena pada suatu saat manusia dia asalnya kaya, hari ini minggu akan datang jadi miskin bisa. Hari ini kaya, hari ini miskin juga kalau tak mandiri bisa. Hari ini langkar, esok ada langkar bisa, ya kan? Hari ini bungas, esok ada bungas bisa, ya kan? Tapi oleh karena itu dasar kita ini diajari oleh Nabi, kita ini kenapa kita melaksanakan agama, kenapa melaksanakan salat, kenapa mengerjakan puasa, kenapa baca Quran, karena kita cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah. Nah, kalau kita cinta dengan Allah, otomatis Allah juga sayang lawan kita. Kan ada di dalam Al-Quran, Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Allah Subhanahu wa taala sayang dengan orang yang takwa. Bila kita ini disayangi oleh Allah, sudah siapapun orangnya bila yang dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa taala luar biasa.
Kalau orang menyayangi lawan kita di manusia, kalau yang menyayangi lawan kita di makhluk, ya kan? Ini manusia menyayangi kita ini ada ala-ala sedudiaan. Sedudiaan manusia disayang lawan kita, tapi Allah kata sayang lawan kita tidak ada arti. Tidak ada arti. Sebaliknya, kalau kita menjadi orang yang disayangi oleh Allah, Allah sayang lawan kita, tapi ternyata makhluk manusia banyak tak marah lawan kita. Kan Nabi itu disayang. Cerita Rasulullah itu di Makkah itu, kalau ceritanya pertama kali beliau menyampaikan dakwah untuk beriman kepada Allah itu, berapa orang inginnya orang yang mencintai saya lawan Nabi Muhammad tidak berapa puluh orang aja. Tapi pindah ke Madinah itu kan banyak lagi di Makkah itu orang terbanyak. Beliau hijrah ke Madinah itu baru banyak lagi, bahkan belum sampai 100 orang lagi yang beriman. Waktu itu kepada Nabi kan ada banyak, yang kita lawan Nabi kan banyak, tamuan banyak, tamuan banyak, yang benci lawan Nabi banyak. Coba bayangkan. Tapi dengan tapinya ya, kita ini hidup di dunia ini, kita jangan berharap pujian dari orang lain. Jangan berharap penghargaan dari manusia. Jangan berharap kita menjadi punya apa namanya, punya apa jadi orang popularitas di kalangan manusia. Jangan. Kita ini bilanya kita beriman. Begitu kita beriman, kita sudah tinggi derajat kita di sisi Allah. Kalau kita beriman, kita jadi orang yang tinggi derajatnya di pandangan Rasulullah. Bahkan orang yang beriman itu bahasa kitanya tinggi, harganya mahal di kalangan para malaikat. Karena malaikat itu bertasbih kebiasaan, malaikat itu sujud kebiasaan, malaikat itu rukuk, malaikat itu kebiasaan ibadahnya. Ada penggawe lain. Kenapa? Karena malaikat itu tidak ada problem, ada masalah. Dia hanya punya akal, ada punya nafsu. Adalah malaikat sibuk untuk di warung, kan ada. Adalah malaikat sibuk mau urusan apa, ada urusan dunia. Malaikat itu sibuk hanya urusan beribadah saja. Sehingga kalau kita mau duduk di masjid, beriktikaf di masjid, itu malaikat itu dia bangga dan melihat subhanallah ya malaikat ini manusia, padahal dia bernafsu, tapi dia bahasa kitanya kuat beribadah. Sehingga malaikat memberikan nilai yang sangat positif lawan kita. Malaikat. Kata kita mau subhanallah, dia malaikat, dia punya tasbih, dia mau bertahlil, padahal mau punya lapar, padahal dia haus, padahal mungkin ada anaknya, padahal ada bininya, padahal memikirkan bayar ini, bayar itu, tapi dia bertasbih. Apalagi di sini derajat kita orang beriman. Inilah derajat kita orang beriman. Makin kita ini banyak mengerjakan yang kita ibadah kepada Allah, kita jangan melihat manusia. Karena kalau kita tidak melihat manusia, bisa berbahaya. Ya kan? Kita melaksanakan ibadah itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang bisa kita kerjakan ibadah kita ini, tidak lain kita mengharapkan keridhaan Allah. Tidak lain kita menghadapkan pada bahwasanya kita adalah orang yang disayangi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau boleh kita simpulkan, orang-orang yang disayangi Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mana orang-orang yang disayangi Allah? Mana orang-orang yang disayangi oleh Allah? Mana orang yang dicintai Allah? Nah, kemudian juga kita kan sebagai manusia, ya kan, kita ini bisa, aku ini di mana posisi sekarang, ya kan? Oh, aku ini posisi sekarang di sini. Tempat yang aku di sini sekarang ini bagaimana menurut pandangan Allah? Baiknya saja, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita bapak-bapak, posisi kita jangan dirubah sama sekali, ya kan? Wah, ada di masjid susah
kita, siapa yang menghalangi kita, siapa yang menjadikan kita berat melaksanakan ibadah ini, siapa? Nah, disinilah menurut ceritanya iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya aku tidak akan meninggalkan anak Adam sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir, akan aku goda, akan aku bukan saja digoda, akan membawa segalanya. Sehingga dijawab oleh Allah, anta wa man tabi'aka minallah. Silakan iblis setan, kamu dan orang mereka masuk dalam neraka. Tapi jangan harap kamu bisa menggoda hambaku yang ikhlas. Hambaku yang ikhlas, kamu tidak akan bisa menggoda. Jadi disinilah kita orang yang beriman, kita harus tahu bahwasanya kita ini harus menjadi orang yang disayangi Allah. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang disayangi oleh Allah? Ikutilah orang yang disayangi oleh Allah. Siapa orangnya? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah ada lagi. Siapa orang yang kita ikuti setelah Rasulullah? Dan orang yang mengikuti Rasulullah adalah ashabi kan-nujum. Sahabat-sahabat itu adalah laksanakan bintang. Idah tadaitum, ihtadaitum. Kalau kamu menuruti dia, kamu akan dapat hidayah. Tapi sebaliknya, bila kamu tidak menuruti dia, kamu akan celaka. Ya kan? Jadi kita, apa yang kita kerjakan ini adalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kamu wajib mengikuti sunnah dan nilainya sunnah pada dia menjadi ikutilah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, khalifah keempat dan mendapat petunjuk siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya kan? Sekarang sudah sahabat ada lagi tabi'in sudah ada lagi tabi'in terus saja. Siapa orang yang mendakwahkan dakwah yang disampaikan Rasulullah, itulah yang kita ikuti. Dakwah yang didakwakan oleh Rasulullah, itulah yang kita ikuti. Sekarang kita jangan lihat dulu, dakwah siapa ini? Oh, dakwah Rasulullah. Sesuai tidak lawan sunnah Rasulullah? Sesuai ikut. Tapi kalau ternyata bertentangan dengan sesuai lawan sunnah Rasulullah, ini bukan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya hanya ini yang bisa disampaikan. Kalau benar ini adalah karena Allah dan Rasulullah, kalau keliru